Nah, ini ada teori dari Francine J. Teman-teman mungkin pernah atau sudah baca bukunya yang judulnya Seni Hidup Minimalis. Nah, dia punya rumus namanya streamline. Streamline itu ya singkatan dari huruf pertama. Jadi huruf pertamanya itu kan S, T, R, I, A, M, dan seterusnya. Itu kalau dibaca streamline. Ini singkatan cara kita mempraktekkan hidup minimalis. Yang pertama apa? Prinsip pertama, start over. Yuk dimulai lagi sekarang hidup kita. Ambisi-ambisi yang kemarin, keinginan-keinginan yang kemarin dan lain sebagainya itu yuk diuji lagi. Mana penting, mana tidak penting, diuji lagi. Itu namanya start over. Yang kedua, treasure and transfer. Trace itu buang, treasure itu simpan, transfer itu bagi. Ini sudah mulai tua. Penyakitnya batuk. Lanjut. Kemudian reason for each item. Punya reasoning, punya alasan untuk apapun yang kita miliki. Alasannya ya manfaat atau guna tadi. Kemudian everything in its place. Segala sesuatu letakkan di tempatnya. Ini biasanya yang cowok-cowok ini sering bermasalah dengan segala sesuatu di tempatnya. Padahal lebih nyaman kalau segala sesuatu di tempatnya. Kalian selain tahu kalau pas butuh atau perlu, juga nyortir mana penting tidak penting itu lebih mudah. Waduh, pulpen di mana pulpen? Itu kan sering begitu. Kenapa begitu? Karena setelah dipakai tidak dikembalikan ke tempatnya. Waduh, kertas catatan tadi keselip di mana ya? Nah, itu karena setelah nyatet terus kertasnya tidak ditaruh di tempatnya. Bikin repot. Habis energi, habis waktu, habis biaya. Kadang-kadang bisa 1 bulan beli sekian banyak pulpen. Hilang terus. Tapi begitu bersih-bersih kamar ketemu semua. Wah, ternyata yang ini di bawah kasur, yang itu di bawah lemari, yang ini. Wah, ketemu semua. Karena kemarin tidak hati-hati, tidak everything in its place. Habis dipakai disingkirkan. Kemudian yang kelima, pastikan all surface clear. Semua permukaan pastikan bersih. Permukaan datar apa saja, meja kah, dipan kah, kursi kah, ini ada permukaannya itu. Pastikan bersih. Segala yang terlihat, berarti kan itu permukaan, harus bersih. Lantai kah, pastikan bersih. Kemudian modules. Modules itu artinya ruang. Pastikan kalau kalian beli sesuatu atau punya sesuatu tersedia ruangnya. Jangan sampai kalian beli sesuatu terus, waduh ini ditaruh di mana ya? Sudah terlanjur beli. Ternyata tidak cocok dengan kamarmu. Wah, saya kok beli lemari besar sekali ini. Kamarku cukup 2x3. Lemarinya 1x2. Wah, tinggal 1 meter. Itu kamu tidak cerdas namanya. Harus ngerti tata ruang. Jadi kalau kamu punya sesuatu pastikan ada tempatnya. Kemudian limit, ngerti batasnya.
Jangan mentang-mentang seneng, mentang-mentang enak, terus kamu koleksi sebanyak mungkin misalnya. Itu masalah nanti. Saya seneng ya Pak, wah saya pengen koleksi banyak hal. Loh, cocok enggak dengan dirimu? Ada gunanya enggak? Ruangnya cukup enggak? Mampu enggak kamu ngopeni ngurusi? Nah itu kalian harus paham kapasitasmu. Terus, if one comes, one goes out. Harus tega kalau ada yang baru, yang lama dikeluarkan. Kayak waktu kita beli baju misalnya, ada yang baru, yang lama dikeluarkan. Misalnya kalian punya pingin ideal baju menurutmu berapa? 5 misalnya. Yo pertahankan 5. Kok beli baju yang ke-6, salah satu yang 5 tadi share ke yang lain, bagi ke yang lain. Nah itu maksudnya one comes, one goes out. Zaman saya di pondok itu pernah baju yang saya punya itu hanya seragam sekolah dan 3 baju. 3 baju itu 1 dipakai, 1 di lemari, 1 dicuci. Oke, kalau sudah tua gini mau romantis susah. Nah iya, mau romantisan terus batuk, nggak jadi. Lanjut ya. Jadi one comes, one go out. Ini lanjut cerita saya tadi. Jadi 1 dipakai, 1 dicuci, 1 di lemari. Nanti besoknya yang dipakai dicuci, yang di lemari dipakai, yang dicuci taruh lemari. Sebenarnya 3 cukup, tapi kan kita punyanya 30 baju. Itu yang sering jadi masalah. Terus narrow down itu batasi, persempit sekecil mungkin. Jadi kalau 2 cukup ya 2 saja, 1 cukup ya 1 saja. Kemudian everyday maintenance itu ya jangan males ngopeni. Punya motor, punya mobil, punya tadi peliharaan dan lain sebagainya, sering nambah masalah kalau kita males ngopeni. Oke, jadi ini prinsipnya. Namanya streamline. Lanjut. Ini istilah-istilah ya, ini mengenalkan saja. Ini sering sekali dipakai oleh orang-orang minimalis. Saya cepat saja, ini mudah. Ada zero waste living. Jadi hidup yang tanpa sampah. Karena semua yang kita miliki berguna. Kemudian yang kedua, prinsip less is more. Less is more itu justru dengan punya sedikit kita bisa berbuat banyak. Justru dengan kepemilikan yang sedikit kita bisa memberi banyak. Karena sedikit yang harus diurusi, kalian bisa belajar lebih banyak. Kalian bisa menulis lebih banyak. Waktumu lebih longgar. Itu namanya less is more. Yang ketiga, distraksi. Distraksi itu ya hal-hal yang memalingkan kita dari yang penting-penting. Ya kayak tadi misalnya diskon, kemudian flash sale, kemudian dan lain sebagainya. Ini namanya distraksi, memalingkan kita dari yang penting. Kita jadi tidak jeli, kita jadi tergoda.
Nah, itu distraksi. Distraksi itu ya wujudnya bisa macam-macam. Bisa barang, bisa orang, bisa pikiran, bisa sistem, dan lain sebagainya. Yang itu membuat kita menjauh dari yang penting-penting. Itu namanya distraksi. Saya mau belajar nih, tapi punya temen satu ini ngajak guyon terus. Nggak sinau-sinau aku. Nah, itu namanya distraksi. Jadi dia memalingkan kita dari hal yang penting. Aku pingin segera mencari bahan untuk makalahku, tapi kok game ini asik ya, aku malah kok keterusan main game terus, mau tak hentikan kok pahit, nggak enak ya. Memang lagi rame-ramenya. Nah, ini namanya game tadi, jadi distraksi buatmu. Nah, jeli-jelilah membaca, oh ini distraksi, harus berani aku tinggalkan. Baik, terus clutter. Clutter itu situasi ketika kacau balau, itu namanya clutter. Ruwet, itu namanya clutter. Apapun itu, antara yang penting dan tidak penting kamu tidak jelas, itu berarti clutter. Antara yang berguna dan tidak berguna kamu tidak tahu, itu namanya clutter. Nanti ada decluttering. Kalau decluttering itu ya upaya mengatasi clutter tadi, menyortir, memilah, memilih, dan lain sebagainya. Jadi ini istilah-istilah yang sering muncul dalam wacana minimalisme. Zero was living, less is more, distraksi, clutter, dan decluttering. Lanjut. Nah, inilah rumus ringkesnya bagaimana kita mengelola kepemilikan. Yang pertama, ayo dibagi barang yang kamu miliki itu paling tidak dalam 3 hal. Ada barang fungsional, ada barang dekoratif, ada barang emosional. Jadi barang fungsional itu ya memang penting, kamu perlu itu. Jadi awas keliru, kadang-kadang ada juga orang yang tidak paham barang fungsional mana, tidak fungsional mana. Atau nanti pulang dari sini, Pak saya pengen minimalis, terus barangnya dibuangi semua. Oh, itu problem, itu malahan ya. Jadi ndak, ya fungsional lah yang kamu milih. Nanti sabun sikat itu dibuangi. Pak saya merasa pakai sabun, ndak pakai sabun ternyata ndak beda kok Pak, saya nggak sabunan saja misalnya, ya tambah kacau lagi. Ya, yang fungsional yang penting-penting. Nanti ada jenis kedua, yang ini hanya dekoratif saja. Dekoratif itu kamu ndak punya juga ndak apa-apa kok. Kadang-kadang punya malah merepotkan. Ini dekoratif namanya. Ada juga jenis ketiga. Kalau jenis ketiga emosional. Emosional ini sebenarnya dekoratif, tapi ada rasamu pada barang itu yang kadang berpengaruh eksistensial, berpengaruh pada fungsinya. Misalnya begini loh. Kamu misalnya ada ndak di sini yang sangat dekat misalnya dengan bantalnya atau dengan selimutnya atau dengan bonekanya. Kalau tidur ndak pakai itu ndak bisa tidur. Loh, tidur kan penting. Yo daripada ndak bisa tidur yo ndak apa-apa wes, kamu bonekamu yang sudah bertahun-tahun ndak dicuci itu kamu pakai terus. Kenapa? Dia bernilai emosional. Jadi kalau bisa ya disingkirkan biar nggak merepotkan. Tapi kalau itu memang urgent untuk hal-hal yang fungsional nggak akan jalan tanpa itu, ya kamu pertahankan. Tapi kalau dipisah nggak masalah, ya dipisah saja. Nanti kamu sendiri yang ngerti. Misalnya, Pak, ini
pemberian mantan yang dulu ini Pak misalnya. Mau saya buang gimana, mau tidak saya buang gimana misalnya. Loh seandainya dibuang dan hidupmu baik-baik saja tidak apa-apa, ya tidak masalah kamu buang saja. Nanti kalau saya kangen gimana Pak? Alah yo, kamu buang yo kangen, tidak kamu buang yo kangen, sama aja. Daripada repot. Justru ketika kamu pegang nanti malah sering kangen kamu lihat kenangannya dia. Nah ini emosional, kamu yang bisa menentukan dibuang atau tidak. Mungkin ada yang di sini hobinya menyimpan barang mantan. Oke, jadi kamu bagi ya, fungsional, dekoratif, atau emosional. Terus setelah itu kamu kategori. Ini harus dibuang, ini disimpan saja, ini disedekahkan, dibagikan pada orang yang mungkin membutuhkan. Nah, jadi nanti pulang dari sini kamu kasih label ya barangmu. Kamu nanti, oh ini fungsional, ini dekoratif, ini emosional. Nah ini harus saya simpan. Ini saya buang saja, tidak ada gunanya sama sekali. Dikasih orang ya tidak mungkin, wong itu pemberian pacar yang bentuknya surat-surat apa-apa dikasih orang, buat apa orang suratnya mantan? Ya dibuang saja. Nah, terus ada yang memang diberikan ke orang, kayak tadi misalnya baju layak pakai dan lain sebagainya. Terus menyikapinya. Ada buang, simpan, berikan. Menyikapinya juga 3, tapi 3 R. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Jadi untuk mewujudkan hidup minimalis, sikap minimalis itu 3. Reduce. Reduce itu mengurangi dengan cara menyingkirkan sebanyak mungkin yang tidak penting. Yang kedua reuse. Reuse itu ya menggunakan kembali barang lama, tidak harus beli yang baru. Wong barang lama masih bagus untuk dipakai. Yang ketiga recycle. Recycle itu ya diputar lagi, diolah lagi. Ini Pak semula baju atau sarung saya. Sebenarnya ya sudah tidak layak pakai sebagai sarung, tapi masih layak pakai kalau saya buat jadi bungkusnya bantal misalnya, sarungnya bantal dari sarung. Nah itu boleh, namanya recycle. Jadi tidak nambah sampah. Jadi kalau kalian ingin ada sesuatu yang mau kamu buang, coba dipertimbangkan ini bisa di-recycle enggak? Bisa diolah lagi dalam bentuk yang berbeda. Kalau dipakai ulang dalam bentuk yang sama namanya reuse, dipakai ulang. Oke, prinsipnya sama, yaitu kegunaan, bukan emosi, rasa, atau sekedar kewajiban. Saya wajib memiliki barang ini, itu yang mewajibkan ya sopo. Tidak ada. Kadang-kadang kan kita mewajibkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak wajib. Saya harus punya Pak ini sekarang. Loh yang mengharuskan itu siapa? Apa pentingnya, sejauh mana urgensinya, itu harus kamu tanyakan juga. Jadi ini praktek pengelolaan kepemilikan. Baik, ini ada quote menurut saya menarik dari Francine J. dan Joshua Becker tadi ya. Your home is a living space, not storage space. Rumahmu adalah ruang yang hidup, bukan tempat sampah. Kenapa rumah kita dinamai tempat sampah? Kemungkinan karena banyak sekali hal-hal yang tidak berguna. Tidak berguna itu ya nama lainnya tidak kita perlukan ada di sana. Atau kata Joshua Becker, you don't need more space, you need less stuff. Engkau bukannya butuh ruang yang lebih, tapi yang engkau butuhkan adalah barang-barang yang lebih sedikit. Jadi jangan mikir, wah ini barang saya sudah banyak ini Pak, berarti rumahnya harus diperluas. Enggak. Kemungkinan barangmu yang harus dikurangi.
Yang tidak penting buang saja. Atau berikan ke orang lain. Jadi, karena kadang-kadang kita itu kalau, wah ini kamar kos-kosanku sudah penuh ini, saatnya nyari kos lagi yang lebih luas misalnya. Ya, oh itu bukan salah kamar kosnya, yo kamu aja yang tidak jeli, beli barang macam-macam yang tidak jelas. Ada ndak di sini yang punya sepatunya lebih dari 3? Banyak ya. Zaman saya kuliah itu masih memegangi tradisi sepatu ndak beli baru sebelum mangap. Sebelum sepatunya sendiri teriak, saatnya ganti. Itu pun kadang-kadang sudah mangap sedikit, ndak beli, nyari tukang sol sepatu. Jadi zaman dulu masih begitu. Sekarang tukang sol sepatu itu sepi. Jarang orang mau sepatunya sampai mangap terus dijahit. Yo selalu ingin beli yang baru. Jadi memang budaya kita hari ini banyak budaya sampah. Kadang-kadang ya kayak tadi terpesona oleh iklan-iklan di medsos, iklan-iklan di marketplace itu terus beli lagi, sudah punya beli lagi. Loh, kemarin kan sudah beli itu. Ya, sekarang lagi promo, Pak. Eman-eman kalau enggak beli. Padahal sudah punya. Baik. Oke. Nah, ini yang sering orang salah paham terhadap minimalisme. Yang pertama apa? Membuang barang-barang sekaligus tanpa pertimbangan. Ya kayak tadi misalnya kalian ini panas-panasnya sekarang nanti pulang ke kos-kosan barangmu kamu buangi semua. Wah ini saya sia-sia ini, tidak manfaat ini, sampah kamu buangi semua, ya tidak begitu. Dievaluasi maksudnya, bukan dibuangi semua. Kemudian menganggap minimalis itu sebagai tren estetik. Kalau ini lebih unik lagi. Nanti pulang dari sini terus beli, wah ada sekarang Pak celana minimalis. Wah ada baju minimalis. Ada. Itu namanya terus jadi tren. Kamu sekedar tren. Ini loh Pak model rumah yang minimalis. Oh berarti saya harus beli rumah minimalis ini Pak. Ini loh Pak, apa-apa nyari yang labelnya minimalis. Sekarang kan begitu. Wah ini gambar minimalis loh. Apa-apa cari minimalis. Itu namanya terus dipahami minimalis itu tren. Kebalikannya yang pertama, nanti pulang dari sini beli macam-macam. Yang kategorinya minimalis. Ya sama saja blunder. Maksudnya bukan itu. Terus yang ketiga, mengikuti standarnya orang. Minimalis itu standar kita sendiri. Mungkin orang lain butuhnya hanya 10, tapi kalau kita butuhnya 12 ya kita ambil 12. Jangan, wah dia lebih minimalis dari saya kalau begitu. Ya enggak, ya sama-sama minimalis cuma standarnya beda. Gitu loh. Pak, teman saya sampo saja Pak. Saya kok sampo sama conditioner ya Pak. Saya berlebihan berarti tak buang. Ya enggak, kalau kamu butuh conditioner ya ambil saja conditioner. Jangan semuanya mengikuti standarnya orang. Ya standarmu sendiri. Yang minimalis yang seperti apa. Kemudian tidak menyimpan barang-barang kenangan atau barang hadiah. Ini juga salah kaprah. Kayak tadi barangnya mantan, ya bukan berarti barangnya mantan dibuang semua, ya enggak begitu. Wah ini Pak, saya dulu dikasih mantan ini Pak, bentuknya mobil misalnya. Iya. Ya kalau mantannya orang kaya kan mobil, kalau kamu ya mobil-mobilan. Nah, terus kamu buang semua ya enggak. Ya kalau memang tadi loh ada guna eksistensialnya, ya tetap kamu simpan. Pak, dengan nyimpen barang ini, itu saya selalu terkenang betapa sakitnya hati saya. Jadi saya tambah semangat untuk menunjukkan, biar dia nyesel besok mutus saya misalnya. Jadi ini penyemangat saya ini Pak untuk ya
Jadi ya tidak semua harus dibuang. Lagi-lagi standarnya bukan emosimu, tapi gunanya. Kalau memang sangat berguna, oke. Tapi kalau malah membuat kamu melempem, begitu lihat barang mantan kamu terus mewek, kamu terus, aduh hidup, ya wes, mending kamu singkirkan saja. Jadi tidak serta-merta dibuang. Kemudian ini di Francis J ya, tidak peduli pada pakaian. Tidak peduli itu kadang-kadang, ala Pak, ya meskipun orang-orang pakai baju beres, saya minimalis kok, saya pakai kaos saja, saya pakai kaos oblong saja, saya pakai, ya enggak. Yang enggak boleh berlebihan. Ya pakai bajulah yang pantas, yang sesuai, enggak masalah. Kayak Steve Jobs nih, Steve Jobs itu orang kaya raya, atau Zuckerberg yang punya Facebook, itu kan gaya berpakaiannya sederhana sekali. Karena memang dia sudah kaya hidupnya santai, kayak apa saja pantas. Jadi kalau kalian kan enggak. Yo, kaosnya Steve Jobs sama bajumu yang paling mahal ya tetap lebih mahal. Kaosnya Steve Jobs. Jadi, ya tetap memperhatikan bajumu. Ya kalau memang waktunya dingin ya pakai jaket, ya sederhana saja, Pak. Pakai jaket itu enggak minimalis, Pak. Meskipun dingin-dingin saya pakai baju kaos tipis saja, ya enggak, itu namanya enggak pinter. Jadi ya ngertilah situasi, kondisi, kebutuhan. Meskipun bukan keinginan. Nah, terus fokus pada barang saja, ini juga keliru. Tadi saya ilustrasinya barang terus. Padahal mungkin pikiran, banyak sekali pikiran-pikiran di kepalamu yang harus disingkirkan juga. Tidak ada gunanya. Bahkan nanti ada yang bilang termasuk teman. Saya temannya banyak Pak, tapi ya toksik semua. Hidup jadi kacau, ngerusak ini. Ya disingkirkan, tidak apa-apa. Saatnya bersih-bersih teman misalnya. Oke. Ya enggak apa-apa loh, daripada banyak teman kok enggak penting semua. Teman saya enggak ada yang penting, Pak, maunya utang terus wes misalnya. Enggak jadilah saatnya bersih-bersih. Kalian kan sekali-sekali pengen gitu kan, bersih-bersih Facebook, pertemanan yang enggak kenal. Enggak masalah, enggak apa-apa. Jadi tidak hanya barang. Jadi nanti pulang dari sini ya enggak harus kamu lihat barang di kamarmu, bisa juga kamu cermati pikiran-pikiranmu. Ngapain sih tadi aku mikir-mikir kayak gitu, aku menjelajah ke situ mikir yang aneh-aneh, itu bisa disingkirkan semua.